Selamat pagi teman-teman di mana saja Anda berada. Semoga sehat-sehat selalu dan diberikan kesehatan yang baik, ditingkatkan, yang buruk dikurangi. Sebab dalam kehidupan banyak tantangan yang kami hadapi, baik itu tak sengaja, bahkan apa yang kami bisa lihat dan apa yang kami tidak bisa lihat. Itu sebabnya perlu hati-hati dalam kehidupan. Dan untuk kali ini saya akan memperjelaskan revolusi akhlak itu perlu. Revolusi akhlak perlukah? Nah, di dalam revolusi akhlak dibahas tentang dua opsi, baik itu opsi baik dan opsi buruk. Dan opsi baik dan opsi buruk. Baru-baru ini kata revolusi akhlak sering ditampil di berbagai media, baik di media cetak maupun media interaksi. Revolusi akhlak pun menjadi topik pembicaraan di warung-warung kopi maupun di pengajian-pengajian. Revolusi terkesan memberi arti ada upaya konkret untuk mengubah secara cepat dan mendasar terkait kondisi. Tentu menuju ke kondisi yang dikehendaki. Revolusi akhlak terkesan memberikan upaya untuk merubah secara cepat, mendasar kondisi akhlak suatu masyarakat kepada kondisi akhlak tertentu sesuai yang dikehendaki. Nah, persoalan sekarang adalah mengapa mesti harus melakukan revolusi akhlak? Yang menjadi pertanyaannya, lalu siapa yang harus melakukannya? Dan kapan memulainya? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu dijawab terlebih dahulu pertanyaan ini. Perlukah revolusi akhlak itu? Persoalan akhlak sebenarnya persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Akhlak terkait dengan nilai moral, nilai sopan santun, nilai adab kesopanan, dan nilai baik buruknya perilaku dalam sebuah masyarakat itu sendiri. Kemudian tentu saja kata akhlak itu mirip dengan sopan santun, moral, dan etika. Walaupun demikian, tentu saja tidak 100% sama. Mirip bukan berarti sama. Namun tulisan ini tidak mempersoalkan apa persamaan dan perbedaan kata tersebut. Biarlah persoalan itu dibicarakan dalam ranah yang lain. Persoalan akhlak sudah jelas diperdengarkan melalui ceramah dan khotbah para pemuka agama. Semua agama di negeri ini bahkan di dunia sangat menekankan akhlak ini dalam setiap ceramah, khotbah, atau apapun istilahnya dalam agama masing-masing. Kemudian masing-masing agama sangat menganjurkan kepada umatnya yang untuk berbuat baik kepada sesama, kepada binatang atau kepada tumbuhan, bahkan kepada makhluk yang kasat mata sekalipun. Nah, yang ini juga menjadi pertanyaan.
Kalau ditanya kepada semua agama, apakah mencuri itu baik? Apakah memukul orang itu baik? Apakah merundung orang itu baik? Apakah buang sampah sembarangan itu baik? Apakah merusak fasilitas umum itu baik? Apakah mengumpat itu baik? Tentu saja jawabannya seragam, yakni tidak baik. Sebaliknya, apakah memberi itu baik? Apakah mengasihi orang itu baik? Apakah tertib dalam antrian itu baik? Apakah berkata sopan dan santun itu baik? Apakah menyapu halaman itu baik? Apakah disiplin itu baik? Apakah jujur itu baik? Tentu saja jawabannya juga seragam, yakni ya, itu semua baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa masih ditemukan ada sebagian atau kelompok manusia yang terkesan tidak berakhlak? Memang pada kenyataannya masih ditemukan sebagian orang yang mencuri. Masih ada sebagian orang yang merundung orang lain. Dan masih ada orang yang melakukan perbuatan tidak baik lainnya. Meranjak dari pertanyaan di atas, lalu apa yang direvolusi? Persoalan akhlak sudah jelas dan konkret, sangat mudah dimengerti dalam pemikiran yang sederhana. Sekalipun tentu saja bukan konsep akhlaknya yang direvolusi, namun bagaimana konsep itu menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak pada dasarnya sudah diajarkan secara formal. Misalnya dari SD sampai perguruan tinggi, 6 tahun jenjang pendidikan SD, selama itu pula materi akhlak telah diajarkan. Logikanya masyarakat di Indonesia ini yang sudah menempuh pendidikan SD tentunya sudah paham tentang akhlak, apalagi yang sudah lulusan perguruan tinggi. Jika melihat materi akhlak di sekolah dasar, apa yang terlihat? Materi memang sangat baik, jelas, sistematis, dan sesuai yang diharapkan. Namun, materi yang baik dan berkualitas saja tidak cukup menjadi formula untuk membentuk pribadi manusia yang berakhlak. Materi akhlak hanya sebuah bahan yang diajarkan. Pelaku yang mengajarnya, bahan itu pun menjadi salah satu kunci pokok dalam menentukan apa internalisasi akhlak kepada siswa itu berhasil atau tidak. Para pengajar akhlak, para penceramah akhlak, para pemberi nasihat akhlak cenderung hanya mengajarkan tentang konsep akhlak, tapi menafikan bagaimana akhlak itu dapat mengkristal secara konsisten dalam kehidupan nyata sehari-hari. Semestinya akhlak tidak hanya dipahami sebagai sebuah konsep ajaran agama saja, tetapi akhlak harus menjadi satu kesatuan yang hablur, solid dan tak terpisah dengan pemberi kehidupan berbangsa bernegara. Oleh karena itu, yang perlu direvolusi bukan konsep akhlaknya, namun bagaimana akhlak itu diinternalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Perlu perombakan yang mendasar dan menyetujui terkait materi dan para pengajarnya selama ini. Materi akhlak di sekolah misalnya, jangan sampai hanya berupa konsep perbuatan yang baik dan buruk. Jangan sampai hanya menekankan kepada pengertian jujur,
pengertian sabar, pengertian memaafkan, dan lain sebagainya. Materi akhlak hendaklah materi yang dapat memberi makna yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang dapat memberi contoh yang real. Contoh real langsung bersentuhan dengan kehidupan nyata. Memberi makna materi akhlak tersebut dapat dilakukan oleh seorang pengajar yang kreatif dan tidak monoton dalam mengajarkan akhlak. Akhlak dapat diajarkan melalui permainan dan melalui kepada persoalan sosial yang ada di sekitar. Pengajaran akhlak selama ini cenderung masih terpusat pada buku bacaan akhlak itu sendiri. Sehingga ketika sang pengajar meminta siswanya untuk tidak berteriak, dia pun menghentikan itu dengan berteriak yang keras lagi. Revolusi materi dan pengajar akhlak memang menjadi pekerjaan rumah bersama, PR. Jika mengubahnya dimulai dari diri sendiri, usaha itu terlalu lama. Perlu usaha yang cepat dan mendasar dari peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk dengan cepat mengubah muatan materi akhlak dan pola pengajarannya yang selama ini berlangsung, khususnya di sekolah. Sekian dan terima kasih bagi teman-teman yang dapat menontonnya. Revolusi akhlak perlukah? Ini dapat bermanfaat dalam kehidupan, dan ini menjadi salah satu pekerjaan rumah. Dan ini bukan saling diajarkan sesama dan lain, tetapi ini menjadi salah satu pekerjaan rumah kita bersama. Baik itu personal, bahkan universal yang kami anjurkan. Sekian dan terima kasih.